Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan, tidak semua apa yang kita inginkan boleh kita kerjakan. Ada perkara-perkara yang harus kita jaga dan harus kita kerjakan dan meninggalkan apa yang dilarang agar mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Berikut ini, ada 4 perkara yang wajib dihindari oleh umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bodoh dalam ilmu agama. Dalam pandangan Islam, kebodohan bukan hanya diukur dari rendahnya kecerdasan intelektual, tetapi lebih kepada ketidaktahuan terhadap ilmu agama. Seseorang mungkin memiliki IQ tinggi, pandai dalam ilmu dunia, namun jika tidak memahami ajaran agama, terutama hal-hal dasar dalam syariat Islam, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang bodoh. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu agama, karena ilmu inilah yang menjadi cahaya dalam menjalani kehidupan sesuai petunjuk Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadilah kamu orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, dan janganlah kamu menjadi selain dari itu, maka kamu akan celaka." Hadis ini menunjukkan betapa tingginya derajat ilmu agama dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam Islam, manusia yang mulia itu ada 2 jenis. Mereka yang memiliki ilmu agama, dan mereka yang sedang berusaha mempelajarinya. Di luar itu, seseorang berisiko jauh dari kebenaran dan mudah tergelincir dalam kesesatan. Ilmu agama adalah dasar dari seluruh ibadah. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan tahu bagaimana cara melaksanakan perintah Allah dengan benar. Contohnya, ibadah salat. Dalam salat terdapat rukun, syarat sah, hal-hal yang membatalkan, serta sunnah-sunnah yang menyempurnakan. Jika seseorang tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut, maka salatnya bisa tidak sah, meskipun ia melakukannya dengan penuh semangat. Ketiadaan ilmu agama menjadikan seseorang mudah terpengaruh oleh godaan syaitan. Iblis akan memanfaatkan ketidaktahuan itu untuk menyesatkan manusia, mengarahkan mereka kepada kebatilan yang dibungkus seolah-olah itu kebaikan. Maka orang yang tidak mengerti agama akan menjadi sasaran empuk bagi godaan iblis, karena tidak memiliki pegangan yang kuat dalam menjalankan kehidupan sesuai petunjuk Allah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk terus menuntut ilmu agama, meskipun sedikit demi sedikit. Karena ibadah yang dilakukan tanpa ilmu bukan hanya tidak diterima, bahkan bisa berubah menjadi maksiat jika dilakukan tidak sesuai tuntunan. Belajar agama adalah jalan menuju keselamatan di dunia dan akhirat, serta menjadi benteng dari berbagai fitnah yang menyesatkan. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Yang kedua, makanan. Dalam menjalankan perintah Allah, makanan memiliki peran yang sangat penting. Makanan bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh, tetapi juga menjadi penentu kualitas ibadah seseorang. Jika makanan yang dikonsumsi berasal dari sumber yang tidak baik atau tidak halal, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan dan semangat seseorang dalam beribadah kepada Allah. Ada 2 jenis makanan yang dapat melemahkan kekuatan dalam beribadah. Pertama adalah makanan haram. Seperti yang kita pahami bersama, makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam. Dampak dari makanan haram sangat besar, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Jika tubuh dipenuhi oleh makanan haram, maka hati pun menjadi gelap dan sulit untuk menerima kebaikan. Bahkan, seseorang yang mengonsumsi makanan haram akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah, meskipun secara fisik tampak kuat dan sehat. Allah tidak menilai ibadah seseorang dari kekuatan fisiknya, tetapi dari ketulusan dan keikhlasan hati yang bersih. Ibadah hanya bisa dijalankan dengan taufik dan hidayah darinya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jika seseorang mengonsumsi makanan haram, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Meskipun secara lahiriah ia tetap melaksanakannya. Jenis makanan kedua yang perlu diwaspadai adalah makanan syubhat, yaitu makanan yang statusnya belum jelas halal atau haram. Makanan seperti ini juga dapat melemahkan semangat dan kekhusyukan dalam beribadah.
Meskipun dampaknya tidak sebesar makanan haram, namun kehati-hatian dalam memilih makanan tetap penting agar hati tetap bersih dan ibadah bisa dilaksanakan dengan sepenuh jiwa. Perbedaan antara makanan haram dan syubhat adalah di saat ibadah yang dilakukan setelah mengonsumsi makanan syubhat masih bisa diterima oleh Allah, asalkan kita tetap menjaga niat dan keikhlasan. Namun jika makanan yang masuk ke dalam tubuh jelas-jelas haram, maka sehebat apapun ibadah yang dilakukan, tetap tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi benar-benar halal dan thayyib, agar ibadah yang dilakukan pun penuh keberkahan. Yang ketiga, panjang cita-cita dalam kehidupan dunia. Dalam ilmu tasawuf, panjang cita-cita sangat dilarang karena dapat membuat kita lalai akan cita-cita menuju kehidupan akhirat. Panjang cita-cita dapat membuat iblis leluasa untuk menggoda kita, terutama dalam segi ibadah. Bila mengejar kehidupan dunia, maka tidak akan pernah ada ujungnya. Manusia hidup di dunia tidak akan berhenti mengejar harta, kecuali ajal menjemputnya. Kehidupan dunia terus kita kejar, maka kehidupan akhirat akan tertinggal. Dalam Islam, cita-cita dalam kehidupan dunia bukan sekadar untuk kesenangan atau kepentingan pribadi, tetapi harus sejalan dengan tujuan hidup sebagai hamba Allah. Islam mengajarkan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, dan setiap muslim hendaknya menjadikan dunia sebagai ladang amal untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, cita-cita dalam Islam tidak lepas dari nilai-nilai ibadah, kebaikan, dan manfaat bagi umat manusia. Cita-cita yang baik adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah dan membawa kebaikan kepada sesama. Salah satu cita-cita mulia dalam Islam adalah menjadi pribadi yang saleh dan bertakwa. Cita-cita ini mencakup usaha untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal ibadah, menjauhi perbuatan maksiat, dan senantiasa menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Seorang muslim yang bertakwa tidak hanya mengejar kesuksesan duniawi, tetapi juga berusaha agar segala aktivitas dunianya bernilai ibadah. Ini mencakup bekerja dengan jujur, menuntut ilmu, serta membantu orang lain dengan ikhlas. Islam juga mendorong umatnya untuk memiliki cita-cita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Dari hadits ini, jelas bahwa dalam pandangan Islam, cita-cita yang luhur adalah yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Cita-cita dalam Islam juga mencakup keinginan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Seorang muslim yang baik tidak tinggal diam saat melihat kezaliman atau ketidakadilan. Ia akan berusaha menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan di tengah masyarakat. Hal ini bisa diwujudkan melalui berbagai cara, seperti aktif dalam kegiatan sosial, berdakwah dengan hikmah, atau memperjuangkan hak-hak orang yang lemah. Semua itu dilakukan dengan niat karena Allah dan untuk kemaslahatan umat. Akhirnya, cita-cita tertinggi seorang muslim dalam kehidupan dunia adalah mendapatkan ridha Allah dan memasuki surganya. Semua cita-cita duniawi hendaknya menjadi jalan menuju akhirat yang lebih baik. Ketika seorang muslim bekerja, belajar, atau membangun keluarga, ia harus selalu mengingat bahwa semua itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan niat yang lurus dan usaha yang sungguh-sungguh, setiap cita-cita yang dijalani akan menjadi ladang pahala yang membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Yang keempat, lemahnya iman. Kelemahan iman dalam diri seorang muslim dapat membawa dampak serius dalam kehidupan sehari-harinya. Iman adalah fondasi utama dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah. Ketika iman melemah, seseorang cenderung kehilangan arah, tidak lagi menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya, dan mudah terjerumus dalam godaan dunia. Tanpa iman yang kokoh, hati menjadi kosong dan tidak memiliki ketenangan yang sejati. Salah satu akibat nyata dari lemahnya iman adalah munculnya kemalasan dalam menjalankan ibadah. Seorang muslim yang imannya lemah akan merasa berat untuk menunaikan salat, enggan membaca Al-Quran, dan malas mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan, kewajiban agama lainnya seperti puasa, zakat, dan menjauhi perbuatan maksiat menjadi hal yang disepelekan.
Hal ini membuat hubungannya dengan Allah semakin renggang. Selain itu, lemahnya iman dapat membuat seseorang mudah terpengaruh oleh lingkungan buruk dan pergaulan yang menyesatkan. Ia mungkin mengikuti gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, hanya demi kesenangan sesaat. Tanpa benteng iman yang kuat, seseorang tidak memiliki kontrol diri yang cukup untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Tidak hanya berdampak secara spiritual, lemahnya iman juga dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosional. Orang yang jauh dari Allah cenderung merasa gelisah, mudah marah, cemas, dan kehilangan arah hidup. Ia tidak memiliki tempat bergantung yang kokoh karena iman sejatinya adalah sumber kekuatan dan ketenangan jiwa. Ketika ujian hidup datang, ia lebih mudah putus asa dan tidak mampu bersabar. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk selalu menjaga dan memperkuat keimanannya. Dengan iman yang kuat, seseorang akan lebih mudah menjalani hidup sesuai tuntunan Islam, mampu menahan diri dari maksiat, serta merasa tentram dalam menghadapi berbagai ujian. Iman yang kokoh adalah cahaya yang menuntun langkah seorang muslim agar tetap berada di jalan yang diridai oleh Allah.